Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang rumus-rumus dalam kerucut. Oke, yang pertama, kita akan mempelajari tentang volume kerucutnya, gitu ya. Nah, untuk volume kerucut sendiri sebenarnya cukup mudah karena memang kerucut itu masih dalam keluarga, gitu ya. Masih ada satu hubungan yang khusus, gitu ya, dengan sebuah limas yang nantinya mengakibatkan rumus dari volume itu akan sama, bukan rumus dari volume, rumus dari kerucut itu akan sama dengan rumus dari silimas, gitu ya. Oke, karena memang sama, kita tulis aja rumus dari silimasnya. Rumus dari limas itu volume volume limas itu adalah volume sama dengan 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tingginya. Nah, itu ya, dikali dengan tingginya. Nah, ini rumus volume limas. Nah, karena memang katanya itu sama, itu ya. Bukan katanya, tapi emang benar sama, itu ya. Volume limas dan volume kerucut itu sama, maka kita bisa gunakan rumus yang ini, gitu ya. Maka nanti kita akan dapatkan volume dari sebuah kerucut yang ini, volume kerucut itu 1/3 dikali dengan luas alasnya. Luas alas dari kerucut ini bentuknya apa nih? Bentuknya adalah lingkaran. Kalau lingkaran, maka nanti rumus dari luas lingkarannya itu adalah pi r kuadrat dikali dengan, oke, sebentar, duanya nih kurang enak nih lihatnya ya, pi r kuadrat. Nah, itu ya, dikali dengan tingginya T. Nah, gitu ya, tingginya yang mana? Yang ini nih tingginya. Oke, tingginya yang ini ya. Dari sini, dari titik puncak ke titik pusat. Nah, ini namanya tinggi. Oke, jadi rumusnya adalah, rumus dari volume kerucut itu adalah 1/3 pi r kuadrat dikali dengan T. Oke, seperti biasa kita kasih kotak ya. Biar apa? Biar gak lupa gitu ya. Oke, sip. Gitu, udah kita kasih kotak. Oke, selanjutnya yang kedua itu rumus luas permukaan kerucut. Mudah juga ini sebenarnya untuk rumus luas permukaan kerucut. Jadi kalau misalkan dari kerucut yang pertama ini kita bongkar, nantinya akan menjadi seperti ini, akan membentuk sebuah jaring gitu ya. Jaring sebuah kerucut gitu. Dimana jaring ini mempunyai dua bangun. Ya, dua bangun nih. Dua bangun yang pertama ada sebuah lingkaran dan ada sebuah seperti potongan pizza gitu ya, potongan pizza seperti ini. Oke, untuk yang lingkaran, yang ini sebenarnya itu sama aja dengan alasnya. Gitu, ini alas dari kerucut. Kemudian potongan pizza ini sama aja dengan selimutnya, gitu ya, kayak segitiga ya. Tapi bukan segitiga karena memang eh, alasnya itu dia melengkung. Kalau segitiga kan dia datar ya, sama. Gitu. Ini selimut. Ada alas dan ada selimut. Alasnya berupa apa? Berupa lingkaran. Alasnya itu berupa lingkaran. Nah, alasnya itu berupa apa? Lingkaran. Oke, ini berupa lingkaran. Nah, itu lingkaran. Kalau selimutnya, dia berupa apa? Sebenarnya udah kita bahas ya di video sebelumnya ya. Tapi kita ulangi lagi aja biar lebih paham aja. Oke, selimutnya ternyata berupa apa? Berupa juring. Nah, gitu ya, berupa juring. Juring itu apa? Bisa dicek lagi aja di video sebelumnya ya. Oke, jadi alas dan selimut gitu ya. Jadi bisa kita tulis luas permukaan kerucut itu sama aja, gitu ya, sama aja dengan luas sama dengan luas alas. La, kenapa la ya? Oke, la, luas. Nah, luas alas ditambah luas alas ya, sorry. Jadi kenapa ya pikiran dan ucapan dan tulisan itu berbeda berbeda itu ya. Oke, kita lanjut lagi aja. Luas alas ditambah dengan aduh, sorry. Luas selimut. Oke, gitu. Nah, ini ya. Jadi luas dari permukaan kerucut itu sama dengan luas alas ditambah dengan luas
selimut gitu. Dimana luas alas itu sama aja dengan luas lingkarannya, gitu ya. Luas lingkaran. Nah, yang ini ya, karena alasnya itu berupa lingkaran, maka luas sama dengan pi r kuadrat ditambah dengan luas selimut. Luas selimut itu ternyata bangunnya lah seperti bangun juring, gitu ya. Bangun juring. Rumus dari juring itu sama aja dengan pi r s. Nah, jadi inilah gitu ya. Rumus dari luas permukaan kerucut. Oke, kita kasih kotak seperti biasa ya. Oke, ini. Oke, selanjutnya itu ada yang ketiganya, yaitu adalah rumus untuk panjang garis lukis. Oke, ya. Garis lukis yang mana sih? Oke, masih ingat ya? Masih ingat gak? Atau masih lupa? Oke, kita ingatkan lagi. Jadi untuk garis lukis itu yang ini nih. Nah, yang ininya. Ini sebut dengan garis lukis gitu ya, garis lukis. Yang ini juga sama di sini. Nah, yang ininya ya, garis lukis. Garis lukis gitu. Kalau di gambar kerucut yang ini, yang mana garis lukisnya? Yang ini. Nah, ini ya. Ini garis lukis. Garis lukis. Yang sebelah sini juga sama. Nah, itu ya, ini juga sama. Garis lukis gitu. Oke, jadi untuk mencari panjang garis lukis itu sebenarnya bisa kita tentukan melalui hubungan si dia dengan si tinggi gitu ya. Hubungan si dia dengan si tinggi, dia itu siapa? Garis lukisnya. Jadi garis lukis itu punya hubungan spesial nih. Si garis lukis ini punya hubungan spesial. Nah, garis lukis ini punya hubungan spesial dengan si tinggi yang ini gitu ya. Punya hubungan spesial. Hubungan spesialnya apa sih? Kalau misalkan kita amati di gambar volume yang ini ternyata gitu ya, ternyata garis lukis dan tinggi ini dia akan membentuk sebuah apa nih? Sebuah segitiga gitu ya. Bentuk apa? Sebuah segitiga. Segitiga apa ini? Segitiga siku 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 gitu ya, siku-siku ternyata. Di mana garis lukis ini yang menjadi apa? Yang menjadi sisi miringnya gitu, yang menjadi sisi miringnya garis lukis itu. Wah, hubungannya hebat ya dengan si tinggi gitu. Maka nanti yang namanya eh, segitiga siku-siku itu pasti punya namanya sisi miring, punya tinggi, dan punya apa? Jari-jari gitu ya, jari-jari. Oke, untuk sisi miring sendiri garis lukis ini nanti kita kasih simbol aja biar biar gampang diingatnya, itu adalah S. Jadi S, T, dan R gitu ya. Jadi untuk mencari panjang dari garis lukis kita bisa gunakan teorema Pitagoras gitu ya. Nah, untuk teorema Pitagoras sendiri kalau misalkan kalian lupa bisa cek videonya di playlist teorema Pitagoras. Nanti akan ada di akhir video ya, akan di apa ya? Akan dicantumkan ya di akhir video gitu ya. Oke, jadi kita gunakan teorema Pitagoras. Yang mana yang akan kita cari adalah sisi miringnya. Sisi miring berarti sisi yang terpanjang. Kalau sisi yang terpanjang berarti sisi S kuadrat ditambah dengan R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Itu ya, sisi miring, kuadrat sisi miring itu sama aja dengan atau sama dengan kuadrat dari atau penjumlahan kuadrat dari kedua sisi tegaknya atau kedua sisi yang lainnya. Jadi maka rumusnya adalah seperti ini. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Kita gunakan teorema Pitagoras. Oke, kita kasih kotak lagi. Biar apa? Biar nggak lupa. Oke, gitu ya. Oke, yang terakhir itu adalah namanya luas limut. Luas limut udah kita cari di sini ya. Sebenarnya tinggal kita copy paste aja. Oke, jadi luas limut itu
kita kasih simbol jadi LS luas selimut, artinya LS itu luas selimut adalah pi RS gitu ya. Oke, udah selesai gitu ya tentang rumus-rumus kerucutnya. Ini kita kasih kotak dulu biar gak lupa. Biar rumus-rumus ini tidak sia-sia, kita langsung aja gunakan ke contoh soalnya. Gitu ya. Sebelum itu kita geser dulu ke bawah. Nah, udah kelihatan ya. Ini contoh soalnya. Sip. Contoh soal yang pertama. Katanya sebuah kerucut memiliki jari-jari. Memiliki jari-jari 8 cm. Kita tulis di sini. Jari-jari ini sebuah kerucut memiliki jari-jari 8 cm. Berarti di sebelah sini ya 8 cm. Dari titik pusat ke sini. Inilah sebut dengan jari-jari. Atau dari sini ke sini. Sebut jari-jari. Atau dari sini ke sini juga bisa. Sebut dengan jari-jari gitu ya. Nah gitu ya. Sebut dengan jari-jari. Jari-jarinya katanya adalah 8 cm. Kemudian dia punya tinggi 15 cm. Tinggi yang mana? Dari sini. Dari titik puncak ke mana? Ke titik pusat yang ini. Dia katanya tingginya 15 cm. Yang mau dihitung, yang mau hitung atau ditanyakannya adalah volume dan luas permukaannya. Gampang ya ini. Jadi tinggal kita masukkan aja ke rumusnya gitu ya. Jadi ini solusi. Solusi. Gitu ya. Solusi. Yang pertama, yang paling mudah ya udah kita hitung dulu volumenya. Volume sama dengan rumus dari volume itulah 1/3 dikali pi R kuadrat dikali dengan T gitu ya. Nah, R-nya udah ada, ini 8, ini R-nya jari-jari, ini jari-jari. Jadi jari-jari itu adalah simbolnya adalah R. Ini adalah jari-jarinya, kemudian yang 15 ini adalah apanya? Tingginya gitu ya, gampang tinggal kita masukin aja nih ke rumusnya. Jadi ini sama dengan 1/3 pi dikali dengan R kuadrat, berarti 8 kuadrat dikali dengan T-nya 15. Yang ini bisa kita coret. 3 dan 15 yang bisa kita coret, maka nanti di sini sisa berapa? Sisa 5. Nah, itu ya. Jadi gampang nanti kita menghitungnya. Jadi 1 kali pi dikali 8 kuadrat itu 64 dikali dengan 5. Maka nanti kita akan dapatkan pi-nya itu adalah berapa nih? 64 kali dengan 5. Jadi 320 pi cm kubik. Nah, gitu ya. Gampang ya. Kenapa di sini pi? Karena di soalnya tidak diketahui nilai pi-nya. Jadi nilai pi-nya bisa kita hitung atau bisa enggak gitu ya. Jadi nanti tergantung aja kalau pi-nya mau dihitung itu nanti lihat aja di soalnya gitu ya. Kalau soalnya diminta buat dihitung ya udah berarti mau gak mau harus kita hitung. Gitu. Kalau misalkan gak dihitung ya udah tinggal kita tulis lagi aja pi-nya seperti ini. Untuk nilai pi-nya berapa masih ingat kan? Nilai pi itu ada dua nih. Nilai pi itu ada dua. Yang pertama 22/7 atau nilai pi-nya adalah 3,14 gitu ya. Penggunaannya udah paham ya. Yang ini untuk yang kelipatan 7. Nah, kalau yang ini penggunaannya untuk yang bukan kelipatan 7 gitu ya. Bukan kelipatan 7. Kita ulangi lagi aja gak apa-apa ya. Bukan kelipatan 7 dan ada koma. Nah, atau ada koma. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini ada koma-komaan gitu ya. Ada koma-komaan. Sekarang kita lanjut lagi ke contoh soalnya. Volumenya udah kita dapatkan. Volumenya adalah 320 pi cm kubik atau cm pangkat 3. Sekarang yang mau kita cari adalah nilai dari luasnya. Luas sama dengan rumusnya adalah kalau misalkan tadi di atas itu kita tulis seperti ini kan ya, pi R kuadrat ditambah dengan pi RS gitu ya. Nah, biar lebih mudah nanti
biar lebih mudah, pi-nya kita keluarin aja. Di sini punya pi, di sini punya pi, maka bisa kita keluarkan. Jadi L-nya atau luasnya itu pi dikali dengan R kuadrat ditambah dengan RS. Nah, ini lebih mudah nanti untuk penghitungannya sebenarnya ya. Oke, untuk penghitungannya biar jadi lebih mudah. Gitu, di sini pi, kalau misalkan kita kalikan pi kali R kuadrat hasilnya ini. Kemudian kalau misalkan kita kalikan pi dengan RS, maka hasilnya ini. Jadi sama aja gitu ya. Oke, sekarang kita hitung nilai dari luasnya. Kita hitung luasnya, berapa luasnya. Pertama ada R. R udah kita ketahui ya, udah kita ketahui nih nilai R-nya 8. Tapi yang belum kita ketahui apa? Di sini S-nya. Nih S-nya di sini ya. S-nya belum kita ketahui berapa sih S-nya sih gitu ya. Berapa sih S-nya? Oke. Untuk mencari S kita gunakan apa? Kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah dengan T kuadrat. Tinggal kita masukkan aja. R-nya itu adalah 8 kuadrat tambah dengan T-nya adalah 15 kuadrat. Maka ini sama dengan 64 ditambah dengan 15 kuadrat itu 225. Kalau misalkan kita jumlahkan, maka nanti hasilnya adalah 289. Ini kita dapat S kuadrat. Yang kita butuhkan bukan S kuadrat, tapi S-nya aja gitu ya. S-nya aja, maka untuk mendapatkan nilai S, yang ini tinggal kita akarkan. Akar dari 289, maka nanti kita akan dapatkan hasil akhirnya adalah 13 cm aja gitu ya, 13 cm aja. Oke, kita udah dapat nilai S-nya. Maka bisa kita cari si luasnya. Oke, jadi sama dengan pi dikali dengan R kuadrat. R kuadrat R-nya adalah 8 kuadrat ditambah dengan 8 dikali dengan 13 gitu ya. Oh, 13 bukan 17, sorry. Ini bukan 13 ya, sorry. Inilah 17. Oke, 17, sorry. 17. Oke, tadi kecepatan ya ngitungnya ya. Sorry. Oke, ini 17. Ya, 17 ya. 200 akar 289 itu adalah 17. Gitu ya, 17. Oke, jadi ini R kali S. S-nya adalah 17. Jadi 8 kuadrat ditambah dengan 8 kali 17. Oke, gitu ya. Oke, tadi ada kesalahan penghitungan, sorry ya. Oke, jadi ini sama dengan Pi dikali dengan berapa nih? 64 ditambah dengan 8 kali 17. Berapa? 136. Nah, kalau sekarang kita jumlahkan ini, kemudian kita kalikan, maka nanti kita akan mendapatkan luas dari kerucutnya itu adalah 200 pi. 200 pi cm kuadrat. Oke, selesai. Gitu aja, gampang ya untuk mencari volume dan luas permukaan dari kerucut gitu. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Oke, kita geser lagi ke bawah. Nah, udah kelihatan contoh soalnya. Oke, sip. Oke, contoh soal 2. Volume sebuah kerucut adalah 324 pi cm kubik atau cm pangkat 3. Hitunglah luasnya jika tingginya diketahui adalah 12 cm. Oke, tingginya kita baru punya tingginya adalah 12 cm. Dan volumenya 324 pi gitu. Yang mau kita cari adalah apa? Luasnya. Oke, pertama tulis dulu solusi. Oke, rumus luas. Karena kita mau cari luas, maka kita butuhkan rumus dari luas. Rumus luas itu sama dengan pi dikali dengan R kuadrat ditambah dengan R kali S gitu ya. Nah, tapi yang baru kita punya di sini adalah T-nya. T-nya sama dengan 12. Kita belum punya apa nih? S-nya belum punya, R-nya gitu ya. R-nya belum punya dan S-nya juga belum punya gitu ya. Di sini R-nya masih tanda tanya, kemudian S-nya juga masih tanda tanya yang harus kita cari gitu ya. Nah, untungnya di soal ini diketahui volumenya.
volume sebuah kerucut dulu segini 324 pi gitu ya. Maka kita gunakan volume ini untuk mendapatkan nilai R atau nilai S-nya. Oke, maka kalau misalkan kita mau menggunakan volume untuk mencari nilai R atau S, maka kita butuhkan juga kita akan membutuhkan rumus dari volumenya. Oke, rumus dari volume kerucut itu adalah V sama dengan 1/3 pi R kuadrat dikali dengan T. Di mana volumenya udah kita ketahui di soal adalah 324 pi. Nah, pi-nya harus ditulis ya. Sama dengan 1/3 pi dikali dengan R. R-nya belum kita ketahui, ya udah berarti tinggal tulis lagi aja R kuadrat dikali dengan T-nya. T-nya udah kita ketahui nih, 12. Gitu ya. Nah, ini bisa kita coret nih. 3 dan 12-nya. Di sini 3, di sini 3, di sini 12, maka bersisa 4 gitu ya, bersisa 4. Oke. Maka nanti kita akan dapatkan 324 pi sama dengan pi-nya juga bisa kita coret nih. Oke, di sini ada pi, di sini ada pi gitu ya. Kalau misalkan pi-nya kita pindah luas ke sini nanti akan dibagi pi bagi pi jadi habis gitu ya. Oke, maka di sini kita hapus dulu si pi-nya. Nah, ini ya. Jadi sama dengan 324 sama dengan, oke, kenapa di warna merah ya? Sorry, kita ganti dulu. Oke, sama dengan R kuadrat kali dengan 4. Gitu ya. Kalau 4-nya kita pindah ruas ke sini, biasanya perkalian, maka jadi pembagian kan. 324 dibagi dengan 4 sama dengan R kuadrat. Maka kita dapatkan nilai R kuadratnya nih. R kuadrat sama dengan 324 bagi 4 itu hasilnya adalah 81. Nah, yang kita butuhkan adalah R-nya aja. Maka yang 81 ini kita akarkan. Jadi R sama dengan akar 81. Akar 81 itu sama dengan 9 cm. Oke, kita dapatkan nilai R-nya atau jarinya. Kemudian kita butuhkan apa? S-nya. S-nya kan kita butuhkan nilai dari S-nya. Kita udah punya, T-nya udah punya, kemudian R-nya juga udah punya, tapi S-nya belum punya. Nah, untuk mencari nilai S-nya, maka kita gunakan teorema Pythagoras ya, yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Oke, R-nya itu adalah berapa R-nya di sini, mana R? Oh ini ya, 9. R-nya 9 kuadrat tambah dengan T-nya adalah di sini 12 kuadrat. Maka kita dapatkan 81 ditambah 144. Gitu ya. Ini 144 ya. Maka nanti kita akan dapatkan hasilnya itu adalah S kuadratnya itu adalah 225. 225. Atau nilai S-nya adalah akar dari 225. Akar dari 225 itu adalah 15 cm. Gitu ya, gampang ya. Kita udah dapatkan nilai R-nya, kita udah dapatkan nilai S-nya, maka kita bisa cari si luasnya. Oke, ya. Maka L di sini L sama dengan pi R kuadrat tambah dengan RS ini sama aja dengan pi dikali dengan R-nya itu adalah 9 kuadrat. 9 R-nya 9 dikuadratkan ditambah dengan 9 dikali dengan S-nya adalah 15. Nah, gitu ya. Maka nanti kita akan dapatkan pi dikali dengan 9 kuadrat 81 ditambah 9 kali 15 itu adalah berapa? 135. Kalau misalkan kita hitung dan kalikan dengan pi-nya, maka nanti luasnya itu sama dengan 216 pi cm. Luas ya, luas itu kuadrat pangkat 2. Oke, gitu ya. Gampang ya. Ini kita udah dapat nilai dari luasnya. Besar luasnya adalah 216 pi cm kuadrat. Nah, untuk pi-nya sekali lagi bisa dicari bisa enggak tergantung dari soalnya.
Jika misalkan pilihan ganda gak ada apinya, di pilihan ganda itu gak ada apinya, berarti ya mau gak mau harus kita hitung. Kalau misalkan ada berarti gak usah kita hitung ya. Alhamdulillah gak usah kita hitung. Oke, pada video ini tidak kita hitung ya. Ya kalau misalkan dihitung, tinggal hitung aja ya sebenarnya. Tinggal gampang sih, tinggal hitung, tinggal dikali 22/7 atau 3,14 gitu. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Nah, kita geser lagi ke bawah. Nah, sip. Oke, udah tampak nih soal nomor 3. Contoh soal 3, katanya luas selimut kerucut. Oke, di sini ketahui luas selimut kerucut nih adalah 80 pi cm kuadrat. Hitunglah volumenya. Jika diketahui panjang garis pelukisnya adalah 10 cm, maka yang di sini diketahui garis pelukisnya nih. Berarti sini garis pelukis itu yang ini ya. Nah, dari sini ke sini ya. Nah, dari sini ke sini itu disebut dengan garis pelukis, atau dari sini ke sini disebut dengan garis pelukis. Katanya 10 cm ini juga sama. Nah, ini sangat ini bakal sama gitu ya. Bakal sama. Gitu. Oke. Selanjutnya seperti biasa pertama kita tulis solusi. Oke, mau kita cari adalah volumenya. Oke, berarti kita butuhkan apa? Rumus dari volume. Rumus dari volume itu sama dengan 1/3 pi R kuadrat dikali dengan T. Nah, ayo itu ya. Sekarang yang kita butuhkan, yang kita belum punya apa? R. Kita belum punya R-nya di sini berapa. Kemudian, nah ini tanda tanya ya, bukan 2 tapi tanda tanya. Kemudian T-nya juga berapa? Kita belum punya. Nah, kita belum punya gitu ya. Untungnya di soal juga kita terbantu nih dengan diketahuinya. Hal yang diketahuinya yaitu luas selimutnya. Luas selimutnya adalah 80 pi. Nah, maka untuk mendapatkan nilai R atau jari-jari dan nilai T atau tinggi, maka kita bisa gunakan pendekatan rumus luas selimut gitu, gampang ya. Nah, rumus luas selimut masih tahu ya, masih ingat ya? LS sama dengan pi R S. Sengaja ditulis di sini biar nanti kalian gak lupa. Oke ya, ditulis di bawah di sini ya. Oke, jadi rumus luas selimut itu adalah pi R S. Oke, diketahui luas selimutnya 80, makanya sama dengan 80 pi gitu ya. 80 pi sama dengan pi kali dengan R, belum ketahui R-nya berapa. Kemudian kali dengan S. S-nya udah kita ketahui 10. Gitu ya. Di sini bisa kita coret-coret nih, si pi-nya bisa kita coret, bisa kita hilangin gitu ya. Maka nanti kita akan dapatkan 80 sama dengan R dikali 10. Atau bisa kita dapatkan nilai R-nya, 10-nya kita pindah ruas yang asalnya perkalian jadi pembagian. Jadi R sama dengan 80 dibagi 10. Kita dapatkan nilai R-nya adalah 8 cm. Gitu ya, gampang ya. Ya, kita udah dapat nilai R-nya. R-nya 8. Kemudian nilai S-nya 10. Yang belum punya adalah, yang kita belum punya adalah nilai T-nya. Nah, untuk mencari nilai T sama seperti kita mencari garis pelukisnya. Kita gunakan teorema Pythagoras. Jadi teorema Pythagoras itu S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Kita gunakan rumus yang ini. Oke, untuk S yang udah kita ketahui adalah 10. 10 kuadrat sama dengan R-nya juga udah kita ketahui adalah 8 kuadrat. Yang belum kita ketahui adalah T-nya. Tulis lagi aja. Oke, kalau 10 kuadrat maka nanti hasilnya 100 sama dengan di sini 64 ditambah dengan T kuadrat. Kalau misalkan 64-nya kita pindah ruas, dia asalnya operasinya penjumlahan. Kalau misalkan penjumlahan, maka kalau pindah ruas jadi pengurangan. 100 dikurangi dengan 64 sama dengan di sini T kuadrat. Maka kita dapatkan nilai T kuadrat itu sama dengan berapa di sini? 100 dikurangi 64 jadi 36. Yang kita butuhkan adalah T-nya aja. Maka yang 36-nya kita kasih akar. Nah, akar dari 36 itu sama dengan 6
sentimeter. Gitu, gampang ya? Gampang. Oke, kita udah dapatkan nilai R, udah dapat, nilai T udah dapat. Maka selanjutnya kita bisa hitung volume kerucutnya. Oke, jadi Pi sama dengan 1/3 Pi dikali dengan R kuadrat. R-nya 8, berarti R kuadratnya lah 8 kuadrat dikali dengan T-nya. T-nya adalah 6. Oke, ini bisa kita coret. Biar mudah nanti kita hitung. 3 dan 6-nya bisa kita coret. Di sini 3, di sini, maka sisa 2. Itu ya, 6 bagi 3 yaitu 2. Maka nanti kita akan dapatkan sama dengan Pi dikali 8 kuadrat itu 64 dikali dengan 2. Oke, jadi kita dapatkan volumenya. Volume sama dengan 64 kali 2. 64 kali 2 itu adalah 128 Pi sentimeter kubik. Oke, selesai. Gampang ya. Untuk contoh soal ketiga ini mencari volume jika diketahui garis pelukisnya. Gitu ya. Gampang ya. Di sini ada 3 contoh soal aja tentang rumus-rumus penggunaan rumus-rumus kerucut. Oke, mungkin kalau misalkan kalian suka dengan videonya dan apabila videonya ini bermanfaat, di like videonya, kemudian jangan lupa di subscribe juga channel Jimat Officialnya dan di-sharekan ke teman-temannya sebanyak mungkin biar kalian bisa membantu teman-teman kalian yang kurang paham dalam materi kerucut ini atau materi matematika yang lain gitu ya. Karena di channel ini membahas semua tentang materi matematika dari kelas 7 sampai kelas 12 insya Allah gitu ya. Dari kelas sampai kelas 12. Nah, tapi sekarang masih fokus dari kelas 7 sampai kelas 9 gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai sini videonya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye.